Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ketahanan dalam melakukan sesuatu atau dalam bahasa agama disebut istiqomah sangat diperlukan mengingat kondisi kita yang semakin lama akan mengalami penurunan kondisi. Ketika sesuatu yang kecil itu, misalnya amaliyah apa yang biasa kita lakukan atau yang biasa kita kerjakan, walaupun hanya sedikit tapi itu berlangsung atau berkelanjutan atau dalam bahasa sekarang disebut continue, maka itu akan lebih baik daripada kita beramal yang banyak tetapi tentu dalam periode tertentu berhenti kemudian susah untuk dimulai lagi. Dalam bahasa sekarang bangun kemudian jatuh tapi susah untuk bangkit lagi. Pemahaman-pemahaman ini perlu kita berikan dan kita sampaikan kepada keluarga, saudara, dan teman-teman bahwa jangan kita terlalu berat untuk mengkondisikan ibadah. Apalagi nun sewu, menjadikan sesuatu yang misalnya yang wajib ini menjadi sangat wajib atau bahasa sederhananya yang sunnah itu menjadi wajib. Misalnya tahajud itu harusnya sunnah tapi oleh kita dijadikan sebagai sesuatu yang wajib. Padahal kalau dalam Sulam Taufik yang menyatakan ijabu malam yajib, tidak baik atau tidak benar ketika mewajibkan sesuatu yang tidak wajib, maka kondisi ini akan memberatkan. Kalau kita menjadi pemimpin atau pimpinan dan itu mewajibkan sesuatu yang sifatnya tidak wajib, itu akan merugikan diri kita sendiri. Karena di samping mungkin perintah kita menjadi sudah tidak bisa berwibawa atau tidak mempunyai kemampuan kredibilitas yang baik, dan kita terkesan mengada-ada. Karena apa? Karena sesuatu yang sifatnya harusnya tidak wajib menjadi sesuatu yang harus dilakukan. Inilah yang menjadi pemikiran-pemikiran ke depan. Bagaimana supaya anak kita atau diri kita itu melakukan sesuatu yang terkondisi secara baik dan terus-menerus. Memulai dengan sesuatu yang baik itu mudah. Tetapi ketika menjadi baik terus, itu yang susah. Kalau kita memulai sesuatu hari-hari kita bersedekah, itu ya baik. Tapi kalau bersedekah terus, itu yang memberatkan. Kita sholat itu baik, tapi kalau sholat terus ya tentu akan membuat kita menjadi sesuatu yang memberatkan. Kalau dilihat oleh orang-orang lain, misalnya orang non-muslim atau orang yang keyakinannya beda, dia ingin masuk agama kita jadi susah. Karena apa? Parameternya jadi kita. Waduh, ini saya mau masuk Islam tapi kok ternyata kok sholatnya aja Masya Allah lama sekali, mau beribadah aja harus pakaiannya harus mahal-mahal, harus pakai hal-hal yang susah, ini ngajinya lama, nggak sederhana, dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga kehadiran kita itu menjadi problem, menjadi masalah atas orang lain. Maka sekarang ini bagaimana kita bisa mengeksplorasi, kita bisa menggali potensi-potensi ada pada kita dan potensi-potensi orang-orang di sekitar kita dengan ranah yang lebih bersahabat. Karena sebuah kebenaran itu ketika tidak terkoordinir dengan baik, misalnya sholat berjamaah itu baik, tapi karena kampanyenya kurang, tidak ada orang yang mensosialisasi, ayo sholat berjamaah, di masjid tidak ada azan, di musola tidak ada azan, tidak ada yang mengajak untuk berjamaah. Akhirnya apa? Ya walaupun baik akan terabaikan. Berbeda sekali misalnya dengan media sosial, misalnya di televisi, wah ini sinetron ini baik, film ini baik, wah kemudian banyak sekali kayak sinopsisnya ketika itu ada apa ringkasan ceritanya ada, kemudian sering digaungkan, saksikan jam sekian hanya di televisi apa gitu ya. Itu kalau sering disampaikan tentu orang yang terbiasa untuk tidak bisa melihat atau menikmati tayangan-tayangan ini menjadi akan lebih bagus.
Terutama misalnya sepak bola, nanti jam sekian ada pertandingan antara tim misalnya Chelsea melawan Liverpool atau Manchester United melawan Stoke City misalnya. Itu kalau dikampanyekan kan mereka akan menjadi tahu. Oh, ternyata jadwalnya sekian. Termasuk juga ketika kebenaran. Sesuatu yang benar ketika kita sampaikan dengan cara-cara yang baik dan tidak penuh dengan intimidasi atau ancaman atau apapun lah bahasanya. Jadi seakan belum melakukan saja itu sudah wah ini kalau sholat ini harus khusyuk, bacaannya harus bagus, wah ini pakaiannya harus bersih, terus apalagi wah ini akan repot kondisinya. Kalah dengan kubu sebelah itu di dunia saja sudah meninggal, sudah langsung masuk surga, sudah langsung ya artinya tidak ada hisab, tidak ada apa lah. Sementara kita yang ngaji saja, wah ini belum tentu masuk surga nih, ibadahnya belum tentu diterima. Gimana nanti ke depannya? Ya kalau seperti itu kan berarti ya repot ya. Artinya lebih memberikan ketidaknyamanan. Maka moderatisasi itu perlu dilakukan. Orang yang menjadi hamba yang berperan di sektor tengah-tengah, tidak terlalu ke kiri tapi juga tidak terlalu ke kanan, bersahabat dengan orang-orang biasa, itu akan lebih baik. Jadi kepentingan-kepentingan yang seperti ini akan lebih mementingkan realisasi. Kalau kita berupaya untuk membina sesuatu dengan cara-cara yang sederhana, oh ternyata Islam ini sejuk, oh ternyata penyampaian ibadahnya baik, oh ternyata cara-cara penyampaiannya mudah dipahami, oh ternyata tidak memberatkan, oh ternyata mudah ya dilaksanakan misalnya. Kita akan mendapatkan sesuatu yang baik. Maka nun sewu orang-orang yang mu'alaf itu tergantung siapa pertama kali yang menjadi temannya dan siapa yang mensyahadatkannya. Kalau orang-orang yang nun sewu yang mensyahadatkannya atau teman-temannya ini sebagai orang-orang yang moderat, orang-orang yang welcome, bisa menerima kondisi sesuatu apapun, seminimalisasi apapun ibadahnya bisa diterima, bisa bersahabat dengan siapapun, tidak ada pemberatan-pemberatan dalam beribadah, maka dia akan menjadi orang-orang yang santun, orang-orang yang baik, orang-orang yang bisa menerima semua kalangan. Tetapi ketika orang yang mensyahadatkan atau yang menjadi temannya adalah orang-orang yang ekstrim, tentu belum akan menjadi sesuatu yang mungkin dia juga akan bersikap keras terhadap teman-temannya sendiri. Bahkan kalau mengkritik orang-orang yang muslim itu bisa sampai sejam, 2 jam, 3 jam. Tapi ketika mengkritik orang-orang yang non-muslim itu bahkan sama sekali tidak pernah dikritik. Sehingga tentu kalau kita perhatikan sama-sama upaya-upaya seperti itu sebenarnya pernah dilakukan dan untung saja dihentikan. Kalau mungkin kita ingat ya, tepuk anak soleh itu, aku anak soleh itu, dan yang terakhir ada kalimat Islam yes, kafir no. Bahasa itu sesungguhnya lebih ke arah bahasa mendiskreditkan sesuatu, seakan orang kafir itu tidak baik, seakan orang kafir itu sangat kondisinya tidak baik atau tidak memberikan satu kondisi dan tidak ada tempat bagi kehidupan kita. Padahal sebenarnya kita juga harus mengembangkan dong. Boleh toh kita bersahabat dengan orang non-muslim. Kanjeng Nabi saja bersahabat dengan orang non-muslim. Pernah ketika berhutang justru dengan orang Yahudi gitu. Sehingga kan keberdampingan atau berdampingan hidup dengan orang yang non-muslim itu tidak masalah. Jadi kalau ada istilah Islam yes, kafir no, itu kan seakan membikin anak kita atau orang yang melakukan sesuatu itu menjadi punya pola pemikiran bahwa kita tidak boleh bersahabat dengan orang-orang yang selain muslim. Alhamdulillah sekarang kondisi itu sudah tidak dipergunakan lagi, minimal dalam TPQ sudah tidak ada kalimat-kalimat seperti itu. Sehingga yang paling bagus sekarang, mari
Kita sosialisasikan sesuatu yang benar walaupun kecil. Misalnya, oh kalau makan dengan tangan kanan, misalnya, kalau makan dengan tangan kanan. Kalau melangkah ke masjid, melangkah kaki pertama naik masjid itu harus dengan tangan kanan. Dan berdoa. Sebelum makan, berdoa. Makan harus dengan duduk. Tidak boleh dengan jalan-jalan. Tapi non sewu yang sepuh pun kalau misalnya yang sudah menyampaikan seperti itu ya bukan berapa-apa, tapi mereka juga berusaha. Oh iya ya, saya kemarin menyampaikan kalau makan itu tidak boleh sambil berdiri, tidak boleh sambil jalan. Ya mereka berusaha. Kalau makan ya bagaimana caranya, minum juga demikian. Kalau bisa ya dengan duduk baik, kemudian berdoa. Jangan sampai mengatakan bahwa ya yang berdoa yang kecil-kecil saja, yang anak-anak saja. Sementara yang sepuh ya, tidak berdoa tidak masalah. Nah itu kan jelek. Sehingga pada dasarnya tentu perlu kita harus pahami sama-sama bahwa memang mensosialisasikan sesuatu secara benar, bertahap, dengan koleha-koleha kita itu sangat bagus. Misalnya, oh dalam agama ini zakat. Oh zakat ini sebenarnya tidak hanya zakat fitrah saja, tapi ada juga zakat mal. Bagaimana zakat mal itu? Lah tentu kita yang muslim tentu juga harus berupaya memberikan sosialisasi pada teman-teman. Yuk, yang punya harta, yang punya gaji sudah dipotong belum untuk kemaslahatan, untuk zakat mal gitu. 1 juta dipotong 25.000 ya, itu kan lebih ringan daripada diberitahu hukum-hukumnya seperti apa. Baru nanti ketika, loh kenapa kok hanya dipotong 25.000, kan jumlahnya 1 juta, kan dipotong 100 juga nggak apa-apa, masih 900.000. Nah itulah indahnya Islam. Sesuatu itu tidak harus dengan sesuatu yang banyak, tetapi sesuatu itu berkesinambungan. Dalam bahasa kita disebut istiqomah. Nah yang paling penting lagi, mari kita upayakan jangan sampai kalah kita mengkampanyekan kebaikan. Jangan perbanyak selisihnya, tapi perbanyak diskusinya. Jangan perbanyak berbantah-bantahnya atau khilafiyahnya. Dan kalau berbeda ya tergantung perbedaannya apa. Kalau perbedaannya prinsip ya jangan mengatakan berbeda itu indah. Loh gimana indah, gimana sesuatu yang satu syar'i, yang satu tidak syar'i kok indah, gimana? Yang satu bertindak menegakkan hukum, yang satu melawan hukum, kok sampai menyatakan perbedaan itu indah? Ya nggak bisa demikian. Tergantung aktualisasinya seperti apa, kontekstualisasinya kayak apa. Jadi kalau reaktualisasi, kontekstualisasi itu harus dikondisikan dengan bagaimana kondisi saat ini. Ya kalau perbedaan yang sifatnya, oh ini subuh, yang satu suratnya ini, yang satu kunut, yang satu enggak, ya monggo saja. Kalau kunut gimana? Ya nggak apa-apa. Kalau tidak kunut ya tidak apa-apa. Yang repot yang mana? Yang repot yang tidak subuh. Oh ini maghrib, ini tepat waktu, yang ini waktunya agak molor, ya nggak apa-apa. Mungkin yang waktunya agak ke belakang karena memang dia ada kesibukan sehingga waktunya tidak perlu tepat-tepat sekali, nggak apa-apa. Yang repot yang gimana? Tentu yang tidak boleh adalah yang tidak maghrib. Inilah yang perlu kita pahamkan sama-sama. Jadi mempelajari sesuatu, mari kita kondisikan dengan khatam sampai dengan selesai. Sehingga kita kalau mempelajari mazhab juga demikian. Oh ini harus intikal mazhab, oh ini harus mazhab syafi'i, oh ini hanafi, ini maliki dan seterusnya. Jangan sampai kita mengatakan wah saya tidak bermazhab. Loh gimana? Wong kita ini umat-umat yang terakhir kok tidak bermazhab. Lah kita mau manut siapa? Imamnya, lo imam manut Rasulullah. Lo sebentar, Kanjeng Nabi itu juga punya sahabat. Ada Sayyidina Umar, ada Sayyidina Abu Bakar, ada Sayyidina Utsman, ada Sayyidina Ali, dan lain-lainnya. Lo ada tabiin. Lo Kanjeng Nabi ngendika bahwa penerusnya Nabi itu adalah para aulia, para wali. Loh kalau memang demikian kan berarti kan ada sahabat yang harus kita ikuti. Jadi syaratnya seperti apa? Jadi tidak boleh kita merumuskan sesuatu sekemampuan dan semau kita, tapi kita merujuk pada aturan-aturan yang ada. Semoga dengan kita berbekal pada ketaatan kita pada Allah,
ketaatan kita pada Rasulullah SAW dan ketaatan kita kepada pemimpin-pemimpin kita, pada pemimpin kita tentu, pada guru-guru kita akan bisa memberikan kita lebih baik dari waktu ke waktu. Semoga kita digolongkan sebagai orang beruntung karena kita bisa menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Amin Allahumma amin. Yang terakhir, seperti biasa, di bulan yang penuh berkah ini, marilah kita bermunajat pada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa untuk diri kita, keluarga kita, teman-teman, handai tolan dan saudara-saudara kita. Andai kata ada permasalahan yang belum selesai, semoga Allah Subhanahu wa taala menyelesaikannya. Ketika ada suatu keributan yang belum rampung atau belum tuntas, semoga Allah merampungkannya dengan sesuatu yang baik. Dan semoga kita dipertemukan dengan keluarga kita, dengan saudara-saudara kita, dengan penuh kearifan dan penuh ketawaduan, serta digolongkan sebagai umat yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya acara ini, dan semoga dengan adanya acara ini kita bisa merasakan manfaatnya dan mudah-mudahan kita bisa bermanfaat juga untuk orang lain. Amin Allahumma amin. Sekali lagi terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.